Ini lur ya, ini masih tetap berita yang ada di Radar Semarang, ada edisi hari Sabtu tanggal 29 Oktober tahun 2022. Hari ini lur ya. Nah, ini saya bacakan, nanti saya kasih tanggapan dan saya kasih solusi. Tewas dipukuli pakai sarung berisi batu, tersinggung teman dibunuh. Nah, ini judulnya seperti ini lur ya. Ini saya bacakan ya. Ini di Demak lur ya, Demak Radar Semarang. Tersinggung karena diejek Sugiarto 25 yang warga desa Bedono RT 3 RW 1 Kecamatan Sayung Kabupaten Demak menjadi gelap mata. Ia nekat membunuh temannya dengan dipukuli menggunakan sarung berisi batu. Nah, ini saya balik dulu ya. Nah, ini agak panjang lur ya. Ceritanya agak panjang. Korbannya Rudiansyah 21, warga desa Dempel, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Kapolres Demak, AKBP Budi Adibuwono menjelaskan, aksi pembunuhan diketahui setelah pada Selasa tanggal 25 bulan 10 pukul 22 warga setempat menemukan jasad korban Rudiansyah di semak-semak di wilayah Desa Botorjo, Kecamatan Wonosalam. Setelah diusut petugas, peristiwa itu mulai bisa diungkap penyebabnya. Tersangka pun ditangkap oleh petugas Polres Demak dibantu Polda Jateng dan Polres Jepara. Adapun kronologi pembunuhan itu bermula Selasa 25 bulan 10 sekitar pukul 14. Saat itu Wahyu Aditya Jaya Pratama 19, warga desa Temulus Kecamatan Mejobo Kudus, dan temannya Nur Hakim 19, warga desa Bulung Kulon RT 1 RW 3 Kecamatan Cekulo Kudus, bersama dua teman perempuannya berangkat dari Kudus ke Semarang naik bus. Tujuannya menghadiri acara pengajian sholawat pada Selasa malam. Sampai di traffic light Botorjo, Lingkar Wonosalam, Demak, keempatnya dipaksa turun dari bus karena hanya membayar setengah. Kondektur meminta 4 orang pemuda itu turun lantaran tidak bisa bayar penuh. Jelas Kapolres Demak saat gelar perkara Jumat tanggal 28 bulan 10 kemarin. Aditya Jaya dan ketiga temannya kemudian menuju sebuah warung kosong di tepi jalan raya Botorjo. Nah, pada petang sekitar pukul 18, korban Rudiansyah dan teman dan tersangka Sugiarto datang naik sepeda motor berboncengan. Keduanya menghampiri keempat orang dari Kudus itu untuk mengajak kenalan. Sembari ngobrol, korban Rudiansyah pamit pergi sebentar membeli minuman keras, sedangkan tersangka Sugiarto tetap di lokasi bersama Aditya dan ketiga temannya. Setelah korban datang, tersangka dan korban pesta miras berdua puas menenggak miras. Tersangka Sugiarto meminjam sarung milik Wahyu Aditya untuk menghangatkan badan. Sekitar pukul 21, tersangka dan korban terlihat cekcok hingga keduanya berkelahi. Saat itulah dengan menggunakan sarung berisi batu, tersangka mengayunkan hingga mengenai wajah korban. Tersangka sempat 3 kali memukulkan sarung berisi batu itu ke wajah korban, jelasnya. Tersangka sempat mengejar korban sampai ke rawa-rawa di desa Botorjo. Saat itu tersangka kembali memukuli hingga korban jatuh
tak sadarkan diri di rawa-rawa. Tersangka sempat beberapa saat menunggui korban. Setelah memastikan korban tak bernyawa, tubuhnya kemudian ditutupi dengan rumput. Selanjutnya tersangka kabur mengendarai sepeda motor milik korban. Aditya dan ketiga temannya pun penasaran dengan apa yang terjadi pada korban. Di tengah gelapnya malam, mereka melakukan pencarian di sekitar lokasi. Korban pun ditemukan sudah dalam kondisi meninggal di semak-semak. Selanjutnya, kejadian itu dilaporkan ke Polres Demak. Pemeriksaan petugas kesehatan RSUD Sunan Kalijaga Demak, korban mengalami luka robek di bagian wajah, antara lain luka di bagian atas alis kiri, luka robek di atas alis kanan, luka robek di bawah mata kanan, luka robek di pipi kanan, luka robek di hidung sisi kanan, serta luka memar di bagian kelopak atas dan bawah mata sebelah kanan. Kapolres menjelaskan, tersangka pembunuhan ini terungkap setelah petugas Resmob Polres Demak mendapat informasi dari Kanit Reskrim Polsek Blonggo Polres Jepara. Saat itu, berdasarkan informasi dari masyarakat di wilayah hukum Polsek Blonggo, ada seseorang yang mengaku kabur setelah melakukan pembunuhan di Demak. Setelah dicocokkan dengan keterangan saksi-saksi, ternyata yang bersangkutan sesuai dengan ciri-ciri pelaku pembunuhan di wilayah hukum Polres Demak, katanya. Selanjutnya, petugas Resmob Polres Demak di backup di Reskrimum Polda Jateng dan Polsek Blonggo melakukan penyisiran di lokasi diduga tempat persembunyian tersangka. Tanpa kesulitan berarti tersangka Sugiarto berhasil dibekuk dan digelandang ke Mapolres Demak. Petugas menyita barang bukti uang Rp65.000, kalung perak, sabuk warna pelangi, sepasang sandal jepit, sarung motif kotak warna abu putih merek Wadimor, celana jeans pendek, kaos warna hitam merek Relingen, dan sebuah batu yang digunakan tersangka membunuh korban. Atas perbuatannya, tersangka akan dijerat pasal berlapis, yakni pasal 338 KUHP dan pasal 351 ayat 3 KUHP, pasal tentang pembunuhan dan penganiayaan yang menyebabkan matinya orang dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun. Tersangka Sugiarto mengaku nekat membunuh temannya sesama pengamen lantaran sering diejek. Dia kenal korban baru sehari. Korban sempat mengajak tersangka ngamen. Saya kerap ditantang untuk berkelahi dengannya. Saya sabar-sabarkan, tapi akhirnya tidak sabar, kata pria yang berdomisili di Desa Temuroso RT 5 RW 6 Kecamatan Guntur Kabupaten Demak. Ini, dia mengaku memukuli korban di bagian kepala hingga 10 kali lebih. Usai membunuh korban, ia kabur menggunakan motor milik korban. Motor saya nyalakan dengan sendok, lalu saya kabur. Nah, ini lur ya. Ini terjadi perkelahian sesama pengamen ya, yang menyebabkan salah satu orang meninggal, sedangkan yang satunya kabur melarikan diri. Ya, nah, ini kenapa bisa terjadi? Inilah, yang satunya apes, yang satunya bisa memaksakan dendam. Yang apes ini sebetulnya andai kata gitu, dulunya sudah mendapatkan restu ridho orang tua, ini tidak akan apes. Nah, ini kan sudah, jadi mungkin sudah suratan takdir gitu, karena tidak mendapat itu terjadinya apa seperti itu. Apa dibunuh oleh temannya yang kenal baru satu hari. Padahal dia sesama pengamen. Nah, sedangkan
Kenapa yang satu sampai keras kepala, sampai tega membunuh, hatinya keras. Nah ini, kalau sudah mendapat ridho orang tua, pasti dia akan tidak melakukan perbuatan yang apa, keras sampai tega. Nah ini sebetulnya mudah sekali untuk untuk mendinginkan hati, melunakkan hati, gitu. Tidak sulit. Semua orang itu harus mendapatkan ridho masing-masing. Dia akan hatinya adem, ya gitu. Sebetulnya mudah sekali. Ya. Ini akhirnya nasi sudah menjadi bubur. Nah, otomatis ada yang satu korban, ada yang satu pelaku. Nah, ini urusan kepolisian. Ya. Sebetulnya andai kata sebelumnya sudah mendapat ridho masing-masing, tidak akan terjadi seperti ini loh. Tidak akan. Nah, ini bisanya terjadi ini ya ini karena bentukan orang tua sejak kecil itu bisa apa ya? Bisa membentuk hati yang menjadi membantu. Nah, sekeras sampai tega. Nah, gitu aja Lur ya. Makasih ya.